perhatikan untuk perkembangan produk, yaitu produk spaghetti untuk 5-10 tahun ke depan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Ahmad Kalian, Saya Tommy Lukas, saya Dava Arya, saya Rama Jaki. Inovasi bahan dan produk spaghetti. Spaghetti bebas telur. Penggunaan bahan dasar semolina tanpa telur mengurangi lemak dan meningkatkan protein. Gluten free lokal. Pengembangan pasar gluten free dari 22 bahan lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Nano spaghetti medis. Penemuan nano spaghetti seperti fish untuk aplikasi medis menunjukkan potensi teknologi. Teknologi produksi dan pengolahan. Pertama, elektrostik. Metode elektrostik untuk membuat nanofiber dari tepung membuka peluang produksi pasta dengan rancangan dan fungsi baru. Yang kedua, 3D printing makanan. Menggunakan 3D printing untuk menciptakan produk pasta dengan tekstur dan bentuk inovatif, termasuk produk halal. Yang ketiga, mengurangi limbah. Menggunakan teknologi untuk mengurangi limbah makanan dengan resep bread meal seperti pasta dan frittata. Peluang pasar dan strategi bisnis. Perusahaan besar seperti The Cake menyiapkan rencana pengembangan produk dan ekspansi pasar dengan fokus pada diversifikasi produk, pasta dan makanan siap saji. Kemudian, pasar di Indonesia memiliki berpotensi tumbuh dengan inovasi produk global yang memenuhi global konsumen modern dan tren global. Dan pentingnya branding dan edukasi konsumen untuk mengangkat nilai gizi dan keunikan produk spaghetti yang inovatif. Contoh produk dan menu inovatif masa depan. Yang pertama ada spaghetti harapan dengan kombinasi telur dan daging ala carbonara, bebas pasta untuk sarapan. Yang kedua ada saus fusion pedas pas dengan pasta saus fusion seperti pasta jalapeno pedas yang menggabungkan cita rasa Italia dan Meksiko. Yang ketiga ada pasta warna-warni, yaitu yang terbuat dari bahan sayuran alami yang menambah nilai gizi dan daya tarik visual. Kesimpulan, masa depan spaghetti akan adaptif dan inovatif. Yang pertama, transformasi berkelanjutan. Spaghetti akan terus bertransformasi mengikuti tren kesehatan, keberlanjutan, dan teknologi pangan. Kedua, inovasi. Inovasi bahan tekstur dan teknologi produksi menjadi kunci memenangkan pasar 5-10 tahun ke depan. Yang tiga, peluang produsen lokal. Peluang besar bagi produsen lokal untuk berinovasi dan bersaing di pasar global. Strategi tepat. Terima kasih. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Ih, itu ngapain sih? Yuk. Fabio. Ih. Nanya dong. Ada yang mau nanya nggak, Boy? Jadi kalau itu kan bikin makanan ya. Nah, kalau produk itu gagal, ada rencana cadangan nih. Kampung. Itu mau nanya dulu. Saus passion. Lanjut. Saus fusion itu apa dan terus bahan dasar untuk membuat saus fusionnya itu apa? Apa tuh bahasnya? Ini ada yang nanya Kan contoh produk dan menu inovatif pada masa depan salah satunya ada pasta warna-warni. Nah itu kalian bagaimana caranya memberikan warna pada pasta tersebut? Apakah menggunakan bahan yang alami atau tidak? Jawab nggak? Jadi bahan dasar pasta warna-warni
Oke, jadi untuk mewarnai pasta tersebut yang dimana di sini tertulis nilai gizi dan daya tarik visual. Untuk nilai gizi tersendiri kita nggak bisa menggunakan bahan kimia, yang dimana berarti kita harus menggunakan bahan alami seperti contohnya berwarna ungu kita bisa menggunakan putih, dan untuk warna oranye kita juga bisa menggunakan wortel, dan hijau kita bisa menggunakan sayur bayam dan lain-lain. Lihat alami dan nilai gizinya juga. Menjawab ya Rifki. Saya akan menjawab soalan dari Rifki. Tidak disebutkan cadangan secara langsung, namun ada strategi antisipasi melalui verifikasi produk dan teknologi baru. Bila jika produknya gagal, produsen akan melakukan evaluasi dan beralih ke inovasi lain agar tetap bersaing di pasar. Diri dong. Jadi kelompok kalian jelasin tentang harganya. Ini kan untuk jadi kayak jadi kan pertama ada spaghetti sarapan. Nah itu tuh yang memang spaghetti sarapan seperti apa? Apakah porsinya yang cocok untuk dimakan di pagi hari, cocok untuk dijadikan sebagai sarapan, ataukah bahan-bahan yang digunakan baik untuk sarapan? Jadi apa sih maksud dengan spaghetti sarapan itu? Tuh. Nah terus habis itu yang kedua, kan ini bahan-bahan yang kalian mau jual itu kan mahal kan? Tadi juga aku semester ini mahal. Nah itu tuh kira-kira kalian menjual itu dengan harga berapa? Apakah masih aman ditangkap pelajar? Kalau misalnya aman, apakah itu bisa untuk kalian? Makasih. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan Novi yang tadi di mana dia bertanya tentang apakah cocok untuk sarapan atau tidak ya. Dan itu sangat cocok karena kenapa? Karena di sini terpaparkan bahwa kombinasi telur dan daging itu bisa cocok untuk sarapan serta mengenyangkan di pagi hari. Supaya apa? Karena bisa seimbang dengan protein yang dimiliki dari telur dan juga daging, agar aktivitas yang dilakukan untuk hari ini juga bisa lebih produktif dan tidak lemas. Dan untuk harganya sendiri mungkin bisa disesuaikan tergantung dengan porsinya juga. Jadi misalnya kalau misalnya porsinya banyak, kisaran mungkin kita akan jual di atas 15, ataupun di porsi yang kecil bisa di bawah 15. Izin nambahin Pik, tadi kan itu kan pas itu kayak sebagai itu kan kita buat sarapan pagi. Sedangkan ini di Indonesia bukan Italia, ya kan? Terus sedangkan sebagai itu kan kita lihat dan juga bahannya itu. Sedangkan gandum di Indonesia itu tidak menghasilkan gandum. Sedangkan spaghetti itu dia itu terbuat dari gandum. Kira-kira apakah kalian akan terus-menerus untuk mengimpor gandum itu dari luar dan harga akan semakin naik untuk 5 tahun ke depan kan? Dan terus iya nyambung juga gimana pertimbangan harganya yang akan kalian buat sama nah itu pertimbangan aja. Terus kan kalau misalnya terus kalian terus mengimpor, otomatis cita rasa khas Indonesia nya hilang. Berarti kalian dagang tidak melestarikan budaya. Ada lagi? Itu topik Iya itu Pak. Biar produknya makin naik. Ya, tadi yang dimana spaghetti merupakan dari gandum ya. Nah, di sini kita bisa mempergunakan dengan caranya menggunakan tepung yang sudah disediakan oleh produk lokal buatan sendiri. Contohnya seperti tepung segitiga biru. Nah, yang dimana tepung ini merupakan dari biji gandum juga kan. Nah, jadi kita hanya bisa beli di sini saja. Terus kita mengolahnya dengan mengukur nilai
memperbaiki kualitas produk kita dan juga harganya, yang dimana tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Berarti otomatis rasa spaghettinya bukan spaghetti dong, karena orang awam yang misalnya mencoba produk kalian pasti bakal sekali makan itu rasanya juga Tapi beda. dibuatkan gandum itu nggak bisa gandum putih. Spaghetti harus dibuat dari tepung, dari gandum yang dibuat jadi tepung. Nggak bisa langsung gandum putih. Berarti cita rasanya nggak bisa sama. Sama apa? Maksudnya cita rasanya nggak bisa sama spaghetti yang terbuat dari gandum. Kan tadi yang Maksudnya gue bilang itu, rasanya nggak sama sama yang aslinya. yang asli juga terbuat dari tepung gandum. Jadi itu kayak gandum itu ibaratkan Sekarang adalah gandum itu dibuat perebutan dari di luar antara presiden dengan rakyat yang Oke. jadi berita hari ini news saya Bini Mas Palestin, kita akan siarkan berita kali ini. Ini ada perdebatan. Ternyata rakyat sudah kalah dengan presiden. Presiden. Saya sebagai host ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bunga yaitu bahasa halus sosial pedas ya? Pedas ya. Yang pertama itu cabai jalapeno, yang kedua bawang putih, bawang merah, kacang pinus, keju parmesan dan perasan lemon. Saya doa apa yang membuat spaghetti tersebut menjadi salah satu contoh produk inovasi yang pernah tercapai. Oke. Ya, mungkin sebagai apa tadi? Menurut saya karena ibarat bukan spaghetti ini dari gandum, di mana gandum itu merupakan karbohidrat ya. Bisa sebagai pengganti nasi, roti ataupun umbi-umbian. Jadi di masa depan kita nggak hanya makan kayak nasi putih terus juga umbi-umbian. Jadi biar orang-orang bisa merasakan juga berbagai macam cita rasa dari spaghetti tersebut. Tadi kan ada pertanyaan banyak ya, terus jawabannya katanya biar nanti di masa depan itu nggak cuma makan nasi doang. Sedangkan di Indonesia ini tuh apa-apa tuh harus pakai nasi, dan kayak apapun mesti pakai nasi kan. Dan kan ini spaghetti itu kan bisa dibilang makanan dari luar lah, bukan dari Indonesia. Kenapa kalian bisa memastikan ini spaghetti itu bakal jadi makanan apa? Inovatif ya kan. Sedangkan orang Indonesia bahkan ada yang sempat gak suka sama spaghetti gitu loh. Tuh, pokoknya ininya pertanyaan kenapa gimana cara kalian bisa ngajak keluarga sini nggak yang terkenal aja di Indonesia, sedangkan dari Indonesia ini kalau apa-apa tuh harus pakai nasi, bahkan ada loh yang makan spaghetti pakai nasi. Terima kasih. Berdirilah. Oke, aku mau nanya. Itu kalian yang pertama itu kalian itu jual spaghetti, only spaghetti atau ada topping lain. Nah, kira-kira kalian itu kalau misalnya ada topping lain itu apakah ada opsi? Kalau misalnya kalian ada jual topping lain juga, topping pelengkap, itu kira-kira apa aja yang cocok untuk masuk ke spaghetti kalian? Atau mungkin kalian jual spagettinya itu polosan, karena kan kalau semakin inovasi ke masa depan pasti setiap makanan beragam dan banyak memiliki topping-topping yang menarik dan unik. Jadi kalau misalnya spagettinya doang pasti juga bakalan boring nih. Terima kasih. Orang-orang bakal boring bisa boring ya dengan yang saya kalau polos dan mungkin bisa ditambahin topping seperti bolognese,
di saus yang dicampur dengan berbagai daging cincang. Kemudian ada mozzarella, jadi mozzarella yang mungkin suka dengan berbagai keju. Iya. Dan Ini juga dia kayak gini. topping jamur Aduh, yang yang dimana ini. orang yang suka dengan berbagai varian jamur itu bisa jamur bisa Ini. ataupun jamur yang ya, intinya jamur itu. Ya. Terjawab sudah, terima kasih. Kenapa? Karena spaghetti itu menjadi inovatif karena mampu menyesuaikan diri dengan selera dan lokal Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia terbiasa makan nasi. Jadi kalau misalnya suka spaghetti, Yang nggak perlu beli. Kita buat orang-orang yang Ini. Nama? Ini. Oh, ini gini. Iya. Ini dong. yang dari Kaila. Pertanyaan pertamanya, kenapa apa yang membedakan spaghetti kita beda dari yang lain? Ya. Ya. Perbedaan pertama yaitu mungkin spaghetti kita tuh banyak macam sausnya dan rasanya tuh nggak ke barat-baratan doang. Jadi mungkin bisa ke arah Asia atau ke timur atau banyak lah. Ya. orang-orang kan jual spaghetti juga banyak tuh, misalkan kan kalau bilang kadang unggulannya itu di saus yang kalian itu sebenarnya banyak. Nah tapi kalau misalnya ada orang yang jualan sama seperti kalian dengan saus yang lebih banyak itu bagaimana? Berarti kalian saus Tapi Rezeki udah dengan betul. Oh iya, saya lupa bilang. Kita tuh ada saus unggulan. Enggak ada. Itu tuh. Oke. Bukan yang kemarin. Mau gini. Saus unggulan kita tuh itu ada di Kapan? apa dapat? Ada carbonara fish. Ada carbonara fish. Nah, itu saus unggulan kita. Udah kan? Udah. Nah, pertanyaan kedua dari Kayla yaitu inovasi apa yang akan dibuat di masa depan? Karena kalau begini-gini dong kan ya orang mungkin bosan atau udah. Nah kita tuh ada inovasi baru juga dari kita ada spaghetti ini ya, spaghetti pesto avocado, yaitu kombinasi dari saus basil dengan alpukat halus. Jadi kayak alpukat yang di, jadi ya mungkin buat yang orang, mungkin buat orang yang pengen makan lebih sehat bisa begitu. Sekian dari saya. Pertanyaan lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.